Jadi cintailah masjid kembali, karena itu pusat ibadah dan pusat musyawarah. Ya kan? Hijrah dari nan malih ke panamuh, dari nan kurang namuh ke tambah namuh. Bersemangat kita untuk memajukan kembali ibadah yang dimulai basisnya di dalam Kita lanjut. Hijrah itu dasarnya iman. Walladzina amanu wa hajaru. Orang yang bisa berhijrah itu orang yang kuat imannya. Kalaulah sanggupnya berhijrah, ya kan? Pindah dari nan kurang elok ke nan elok, pindah dari nan buruk ke nan baik, dari nan lebih baik kepada yang terbaik. Tidak salah mo bahasa tebonya, the best of the best. Itu bahasa tebo itu. Yang terbaik dari yang paling baik. Ya kan? Kalau bisa kita seperti itu beramal, kita akan jadi orang menang. Hidup kami payah Pak Ustaz. Ya, serupa keluhan orang maru lembu petang telah. Ya kan? Sawit 1.000, pupuk naik dari 5.000 ke 12.500. Arajgonya tanya ke bawah. Itu biasa tanya. Memang barik musibah Pak. Ya kan? Tapi namun demikian, sabare-bare musibah nan didatangkan Allah kawa, alun sabare musibah ke karambiele. Lai mendengar di YouTube itu. Ba'a karambie Pak Ustaz. Ikolah nan viral dahulu. Ikan menyebabkan ambo diundang ke Kalimantan, diundang ke namanya nan jambatan Lawi konyo lagi jambatan Batam. Ya kan? Barelang ya. Barelang. Ba'a karambie. Sapanyah payah awak dapat musibah, payah jo kerambie. Orang memanjik kerambie, biar di Piaman, biar di Solo, biar di Bukit Tinggi. Dah ada nambah tarati dah Pak. Batang nyo panjik, palapah nyo ke kedua nyo piwa tampuk ke kida, nyo geleng badan ke suhu, balambin tiba di bawah. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nentaba tiba di luluak gaca tabanam badan masuk lunau. Lai nyo kaluan de orang dari lunau sawah tu, lai. Tapi sudah tu nyo sulo jo masih rukiang. Tinggal tampuruang zale. Tapi lai ado nyo madu ndak nyo sabar. Tiba di dapur latas anda kukuran sudah berkiki. Kok kukuran biasa ndak bahar, jo motor listrik nyo jalanan. Sabalun tetap puruang ndak nyo antian. Allah berakhir alun. Tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Jo aya manggalaga awaknya rame de orang. Anan sumparahnya tadi di Padang Sumpara namanya atau Katapang. Ya kan? Bekas remasan air kelapa itu. Lai sanang Sumpara aku sudah beramai. Indah nyogongkui orang nyokai emburuh nyoluman pembersih lantai. Lah berubah warna dari putih menjadi coklat labadaki. Nan santan tadi nyuangi ende orang ditungku dalam kuali balian. Manggalaga sagalaga nyo masuk alado baraka padian. Sudah tu nyo masuk lang kue sipade bawang putih bawang merah asam kandi ruku-ruku. Ya kan? Namun santan tu sabar. Alun nangi api di bawah. Tak ada pernah madu. Sudah tu nyo masuk andagian orang. Abai kola harum nyodek bumbu tadi. Batanyo tetangga di sebelah. Ni apa ni basah.
gulai kalio je. Lain tak sabui kerambia tadi. Inyo nama rasai saja awal nandapek tua randang. Paduan nama menjadikan daging tu jadi randang dek satu santan kerambia. Pinyorela saya. Ya kan? Bagaimanapun cobaan dalam hidup itu. Kalau kami pensiun ko cobaan kayo bu. Ndak sampai pensiun tu lepas. Pai ampo pulang aban tabaye bali godok tinggal bali katan dia tonggale ko lai ka balabo kiro pokok nan tamakan. Atau jadi orang pensiun. Ibarat orang lalu samo jo basalimui kain sarung. Dia lo kate kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka. Ya kan? Dalam segala lini kita ini dapat musibah. Ada orang parah dari itu lepas. Cobaan untuk orang pensiun. Ya kan? Bininya mau siap. Kau nak tahu ayam mang kau nak ke lalai je. Apa bungkus saya biar baju jokin zaruang tas nak do. Melamar jadi garin lah. Ya kan? Karena di usia dia orang rumah. Jangan ditiru itu tidak kok. Rawat suami dalam pensiun tu sampai mati. Karena lah banyak nanya balian. Pertama rumah lai tabue. Kedua pakabut sawit lai. Ketiga oto tawali. Ya kan? Ibu lai jadi guru lo. Kan dua pensiun tu. Jadi guru ko banyak keuntungannya bu. Atau pertama dapat tunjangan sertifikasi. Ya tak? Sudah tua lai. Awak barasiap pulang pai. Ya kan? Tu mangko banyak orang kini mencari bini guru, termasuk si Wan. Ya kan? Aduh lo pantunnya dinya. Pantunnya? Kalau buat je balai baru sesimpang jalan ke Kuranji, berputar jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji dapat mengeredit auto inopat. Yo tu kan banyak gini tu kredit je kan. Tu ko macet jalan ni. Ya kan? Jadi berbanggalah kita semuanya dengan nikmat Allah. Nikmat Allah nak perlu disyukuri. Kalau pegawai negeri di kantor gini Pak, ada namanya tunjada. Tunjangan daerah. Tapi nampak yang gadang lah tunjangan daerah tu Pak, pegawai negeri DKI. Ya kan? Karena pendapatan asli daerahnya gadang. Akan banyak. Kalau orang pensiun tak ada PJ itu lah, SPJ tak ada. Ya kan? Uang itu, uang ini tak ada. Sehingga sudah pensiun tu lebih tu saja. Tu Sarawak lapang, awak sakit-sakit mati sudah tu. Itu kalau orangnya kurang beriman. Tadi kalau beriman, bapak-bapak tidak awak pensiun tu. Ambo hitung-hitung Pak, kalau untuk makan bisa, untuk hidup bisa, nanti bisa pensiun kok. Kalau awak suka meniru gaya hidup, dituruan orang gaya hidup orang, atau tidak sampai pensiun, tak akan pernah cukup. Nah, setelah kita berhijrah, kita berjihad. Wajahadu fi sabilillah. Jadi dasarnya tadi iman. Sesudah itu baru hijrah. Sesudah hijrah jihad. Jangan putus-putus berjihad. Musaji lah rencak merdeka. Ya kan? Rencanakanlah. Misalnya kalau alun nado di Teluk Lancang ko,
rumah tahfiz, rencanakan membangun itu. Artinya kita membuat lahan untuk jalan ke surga. Bu, karena Al-Quran kau dicoba orang lo mau ubah-ubah gini, pi ketahuan taruh asbabnya. Asbabnya Pak. Dek banyak anak-anak awak nalah hafal Quran. Iya kan? Diubahnya orang ketahuan. Begitu caranya Allah memelihara. Kita bangun rumah tahfiz itu, nan kayo jo tanah, jangan dijual tanah untuk itu, wakafkan tanah untuk itu. Ko tanah ambo setengah hektar, ambo wakafkan untuk membangun rumah tahfiz, jangan dijual. Sebab tanah ku indak lo awak punya kalau Pak, pabila awak menjujuang tanah tu kesinan, iya kan? Tidak ada yang punya Allah. Tapi karena kita dulu mungkin datang nenek moyang kita di sana, kita yang memiliki. Ya kan? Hukum hidup ini bagaimana? Harta Allah harus kembali ke jalan Allah. Nah, lah diwakafkan tanah, lah berencana pengurus nak membangun saja dari pondasi, dia tonggaknya. Baca rohnya lah. Ambo cik tonggak baik. Ambo nyaman. Itu ndak kehilang-hilang awak lah mati dalam kubur tu Pak. Namanya sedekah jariah. Bah. Ada orang enggak 10 orang. Lah selesai tonggak dan 10 tu. Adin dia lah. Semeter barai tuan dindiang. Sesuai jo kemampuan awak, semeter awak bisa dindiang tu. Semeter, 2 meter, 2 meter. Itu sedekah jariah. Kemudian banyak anak cucu kita pandai membaca Quran. Pahalanya sampai kepada kita yang membangun rumah tahfiz tadi. Lah sudahlah rumah tahfiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, awak dia kiah jadi Allah rezeki lai bangun lo pantia asuhan untuk anak yatim. Ya kan? Saya memandang walaupun umur saya baru 70, tidak ada orang pemurah yang jatuh bangkrut. Orang pemurah tidak ada yang jatuh bangkrut. Nana cok bangkrut tu orang kikir. Kalau di Sumatera Barat kikir tu Pak, kikie namanya. Nyotuka R tu jo ie. Ya kan, anak kiki itu ada masih boleh sepanjang kasih orang lain nyogoso sampai licin dan inyo aja rusak. Kiki. Itu kiki. Bahasa Arabnya apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Innal bakhila hadza syajarah finnar. Bakhil itu adalah sebuah pohon di dalam neraka. Karena besarnya sampai dahannya keluar. Siapa yang berpegang dengan kayu bakhil, dengan pohon bakhil, akan diseretnya ke dalam neraka. Tu ibu-ibu nala baumu aja. Ada ibu-ibu lah baumu 70-an. Baminantu lah sadonya ndak seorang jo tanggung jawab lain. Cucu lah 2 balik atau sampai balik. Tapi dia jo rezeki dia Allah lah tabali jo ame. Ya kan? Sagadang pelat becak gadang awak. Ya kan? Akan ada gunanya terus lain. Ketika pengurus menjalankan infak, masuk segalang tu ke katidiang infak. Itu nang kekal. Kalau orang beriman itu yang kekal. Adalah nan balasan galang ku untuk cucu Pak Ustaz. Tak untuk boleh dah untuk cucu. Lagi yang kenyo sekali. Jangan awak jo makai. Ini gelang saya hibahkan kepadamu cucuku. Agian sekali. Itu juga sama dengan sedekah kepada orang
lahir. Jadi kalau harta Allah kita simpan-simpan, hendak kita belanjakan ke jalan Allah, akan diambil oleh Allah secara paksa. Ya kan? Ada dengan kebakaran, ada juga bumi rumah awak ranca arato tersimpan di dalam nyolulu rumah awak tu di bumi di kampung. Ada terjadi pada itu, ada pak di Palu. Itu cik kecamatan hilang negari pak nado sampai gini leh. Ambo rasa rumah nan hilang pak ada orang nak menyimpan ame tu orang kayo. Ya kan? Ame hilang awak hilang abini lain dah hilang. Bini ko dia awak nak dole arato lah habis anyo kawin nyo pacar lamonyo. Awak itu sedari kubu anjelia. Deh kawin bini dan jo pacar lamonyo. Harta sudah ditelan oleh bumi. Itu mirip mana jo karun apa? Nan di Palu hilang cik kecamatan tu mirip dengan harta Qarun di zaman Nabi Musa. Kamu mudah saja Allah tu. Satu lagi Pak, gunung berapi itu bukan di daratan ini saja Pak, di dasar laut juga banyak gunung berapi. Itu Allah tinggal ledakkan saja lagi, akan hancur kita. Sudah tu alai wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan jalan Allah itu dengan dirimu dan hartamu. Ya kan? Diri awak kok insinyur arsitek Pak atau teknik sipil aba bangunan tu nak kokoh dewa nak do piti do piawa insinyur teknik aba bangunan ko supaya taguh. Itu santiang insinyur nama dia itu memikian. Asumbangan itu ke masyarakat. Ya kan? Bagi kita yang tidak harta tapi ada mobil truk, pasalangan mobil truk tu pangke batu dari air, pangke kasih dari air, awak membeli minyaknya. Jadi yang namanya sumbangan untuk jalan Allah ini bukan uang saja, banyak. Kemudian buah pikiran. Ya kan? Itu dinilai sedekah di Allah semua. Makanya dibagi dua oleh Allah, wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah selesai sampai di sini ayat tu Pak Ustaz alulai. Walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang selalu menjadi penolong agama Allah. Ya kan? Berapa itu besar pahalanya penolong agama Allah. Penolong agama Allah itu apa contohnya? Ada orang menuduh gini Pak, istilah kafir itu jangan dikeluar yo, tersinggung orang beragama lain, maka tukarlah istilah kafir itu. Kalau kita berbicara di muka forum, contohnya saya ya Pak, saya pernah diminta di suatu instansi namanya BPSDM. Di sini banyak pegawai-pegawai untuk meningkatkan karirnya, dia ditrainingkan di sana. Ada satu mata pelajaran namanya agama di bidang tugas. Itu nan maja itu namanya apa Pak? Widya Suara. Itu titelnya paling rendah S2. Sedangkan ambo ndak batitel Pak. Aki ambo ke kepala tu. Yo orang ni koko dan bidang agama ko Pak Buya sedang sakit parah, besoknya meninggal Pak. Jadi kami percaya yo Pak Buya bagi pelajaran ni coach. Pakaiannya apa? Pak Buya pakai baju putih barasin, tu pakai dasi. Memakai dasi ko saya tak pandai malu Pak. Apa tu memakaian kalian?
Agamanya bermacam-macam, itu dia seluruh Indonesia. Di forum seperti itu, bapak-bapak yang beragama Islam dan yang non-Muslim, cuma itu tu Pak. Tak boleh dah. Apa-apa nan Islam juga apa-apa nan kapi, anda boleh itu. Tapi kalau ayat tak bisa diubah, Pak. Kalau ada imam kira-kira membaca ko ambola jadi imam, qul ya ayyuhan non muslim, bagi cepat belakang. Ko imam ko lagi lo. Harus panggilan ya ayyuhal ka. Itu ayat Allah, tak bisa diamandemen. Ya kan? Itu bapak-bapak ibu. Kita yang tetap berjuang mempertahankan itu, ya kan? Kan kita sesama Islam. Awak sembahyang kan sesama Islam, orang lain tak kami ikut awak sembahyang tu. Bapak-bapak yang berjuang negeri kita ini merdeka, itu orang Islam, Pak. Paham aku itu? Memang orang Islam yang paling banyak di negara awak. Sampai sekarang, Pak, perjuangan Jenderal Sudirman di tahun 48 dengan paru-parunya yang tinggal sebelah, itu masih ada videonya, ya kan? Setiap gerakan menghancurkan markas Belanda berkumandang takbir, ya kan? Dan mausia Belanda di negara awak orang Islam. Siapa pejuangnya? Tak tahu nak lama mana nak baca di sejarah salah. Di Sumatera Barat tuanku Imam Bonjol. Itu disebut radikal di Belanda. Dia bukan sekadar ulama tapi pejuang berjihad pada jalan Allah. Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Teuku Umar Jawan Pelawan, di Minangkabau, di Telatang Kamang, tuanku Nan Rencek. Iya kan? Orang-orang Islam diarahkannya santrinya melawan Belanda dengan bambu runcing, semangatnya Allahu Akbar. Lari Belanda tu Pak, itu jihad Pak. Tinggal duriannya saya di negara aku, durian Belanda. Aninya lah lari. Iya kan? Belanda lari tiba orang awak sama-sama siapa? Namanya Jepang. Itu lo menjajah awak 3 tahun. Lebih kejam dari Belanda. 3,5 tahun tu Pak, bareh habis je campang kalawi, gulo, kain. Sehingga orang masuk Jepang tu bajunya kulit taruh. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 40, iyo dia 42. Sekutu parang Jepang masuk Belanda kalah, kikih Belanda kulit putih, Jepang babuek sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi, cadik jo pandai nyo hilangkan, kayu dirimbo betilanjang kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Dia mau tak masuk tu tu cerita orang gaib, ya kan? Kemudian anak-anak gadis rancak nyoba kerajo di kantor di Jepang, pulang mekolah hamil, ya kan? Itu perangai Jepang tu dulu. Tu mengkurang awak ko macam-macam bentuknya Pak, disebut Indo. Ada nama bentuk India, ada nama bentuk Cina, ada nama bentuk Jepang, ada nama bentuk Belanda. Tu orang awak ke Pak disebut Indo. Ambo bentuk nampak dia Bu. Kalau kita cari orang Palembang, orang Bengkulu tu Pak, tu mirip je Cina tu. Ya kan? Sesuai namanya Indonesia. Tapi di Jepang kalau kalabihan bana, ya kan? Allah mazhabnya digerakkan oleh Allah, dunia sepakat untuk membom kota besar di Jepang
Pertama Hiroshima, kedua Nagasaki. Nagari nyola kane bom tu, Jepang kola ciut, nyo aja orang awak latihan senjata lagi. Tu pusatnya di Bukit Tinggi. Sebab Bukit Tinggi ko pernah ibu kota RI. Tu kelebihan Bukit Tinggi dari Tebo. Tebo lagi pernah jadi ibu kota RI. Nah, itu Bukit Tinggi. Iya kan? Jadi tanggal 7 balik, bapak-bapak, ibu-ibu nyo merasa berkuasa juga, iya kan? Nyo pasolah ulama-ulama kerek ke Matuari. Itulah 6 balik Agustus bapak, sampai balik. Ulama nan paling apa tu ayah Buya Hamka. Nama beliau Dr. Abdul Karim Amarullah. Orang Bukit Tinggi menyebut Nyek DR. Nyek DR. DR tu doktor. Ingat. Apa katanya DR? Ambo daripada menyembah Matuari, biarlah mati je. Nyopak kuat de Jepang ko jo samurai pak. Tapi Allah akan menolong ketika tu pak, samurai tu patah sebelum tiba di badannya DR. Indah beliau hebat doa Allah nak membantu. Taman Jepang tu pucik mukanya. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tu senjatanya sudah dilucuti oleh sekutu. Jepang dan seorang ko pailah nyo ke meninjau menemui Nyek DR. Minta maaf. Domo arigato gozaimasu master. Itu nak tangguh hormatnya Jepang itu doh. Nyo pakai baju kimono tu. Sudah tanggal 8 balik, 9 balik, 20, 21 dah ada Jepang lagi tinggi. Tinggal lubang tu saja. Jadi lah dapat gini nak saya. Lubang tu je sendalnya. Jangan lagi Bukit Tinggi, si kuat ada sendal Jepang tinggal nampak. Ayo, celialah. Itu tempat bodoh ada sendal Jepang. Ini berkat berjihad pada jalan Allah. Kerana apa? Kebersamaan. Kabuki sama menaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, menyuruh sama bungkuat. Akhirnya semua penjajah itu lari di negeri kita. Cuma kini penjajahannya terselubung pak. Kita minta tolong. Saya ke Allah, mudah-mudahan tak terjajah awak balik. Kalau mau tak yo kelamo lah. Kau anak cucu pak. Anak cucu awak jangan hendaknya lagi jadi orang terjajah. Terjajah kau lah mau hilang sakitnya pak. Salah satu contoh. Bulan dulu kemari nyo ajak awak kerja sama dagang. Sudah tu nyo ajak kita menanam palo, menanam kopi, menanam cengkeh. Sudah tu nyo tipu lah. Mentinggi gizinya daun kopi kau je. Daunnya kau salah masak dan di kami kopinya. Sampai kini pak, alu namu orang awak menghilangan meminum kopi daun. Kawak. Atau minuman orang terjajah sebenarnya. Kalau orang mau jawab tak terjajah lah, itu je diminum lah. Tapi nyo lama lebak. Walaupun tak bergizi. Nah, jadi inti dari hijrah itu bagaimana kita menang dari masa-masa yang berlalu, dari yang sekarang ini dan ke depan. Pertama, masalah agama kita. Yang kedua, masalah pendidikan anak kita ke dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana mengarahkan anak untuk bisa tetap menyembah Allah. Nampak yang baik kini bapak-bapak anak muda awak ko di masa negari pak lahado nang kecanduan nar saindak-indaknya mairui lem pak. Tu babayo yo lem untuk pakai sepatu tu itu nanyo irui-irui kari. Lama-lama badannya kurui, batuknya pada
berdarah. Bagaimana kita menjaga ini bersama-sama? Ya kan? Amairi para jobarani, mairi karajo jo sao. Kalau bapak-bapak ingin generasi muda kita ke surau, awak nantuo ko memulai dia gianyo karajo. Ya kan? Dibuat grup di Unsaji ko Karang Taruna Islam. Remaja masjid dibuat training memandian mai, mengapani mai. Ya kan? Koordinatornya nantu. Tapi orang mau saji, nanti mau kamu saji. Atau tidak kejadi saudara tu. Ya kan? Ini bapak. Ya kan? Tidak kejadi. Generasi awak ko kamati. Ari habo namudo menggantian. Ambo pak, kalau lah habis gigi ambo nan dia gia bapak. Barana kakarimam hebat bacanya, tapi kalau lah habis giginya jangan jadi imamnya lagi. Tak betul bacaan tu lagi. Saya dah saluang, saya tak bisa awak kalau tak gigi lah pak. Ada tak pak orang tinggi yang pandai saluang? Abang mengko bisa saluang tu berbunyi. Dia ada penumpuannya gigi tak? Kalau gigi lah habisnya tu lah ambil kau disaluang ke dalam tak bunyinya lagi. Jadi cintailah masjid kembali. Karena itu pusat ibadah dan pusat musyawarah. Ya kan? Hijrah dari nan malih ke panamuah. Dari nan kurang namuah ke tambah namuah. Bersemangat kita untuk memajukan kembali ibadah yang dimulai basisnya di dalam Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ambo nan menyampaikan dan bagi bapak dan ibu-ibu nan mendengar.